Hai semua, hari ini saya mau membahas mengenai liberal institutionalism. Apa sih yang dimaksud dengan liberal institutionalism dalam hubungan internasional? Sependek yang saya tahu, secara sederhana kita bisa memahami bahwa liberal institutionalism adalah sebuah teori dalam hubungan internasional yang berpendapat bahwa kerjasama internasional antar negara-negara itu mungkin dan bisa berkelanjutan sehingga semakin sering negara-negara itu bekerja sama, maka akan semakin mengurangi konflik dan persaingannya. Nah, berbeda dengan pandangan neorealis yang melihat cukup skeptis begitu ya terhadap peluang kerjasama antar negara-negara, liberal institusionalisme berpendapat bahwa kerjasama adalah hal yang mutlak yang mungkin terjadi antar negara dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Di mana liberal institusionalisme ini menekankan pada peranan institusi dan rezim internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara-negara. Salah satu buku yang menarik tentang liberal institutionalism ini ditulis oleh Robert Keohane dengan judulnya After Hegemony di tahun 1984. Dalam bukunya, Keohane menggunakan wawasan dari institutional economic untuk mengajukan argumen bahwa sistem internasional itu dapat tetap stabil meski tanpa adanya hegemoni. Menurut Keohane dan pemikir liberal institusionalis lainnya, institusi memfasilitasi kerjasama melalui berbagai cara, seperti contohnya mengurangi biaya transaksi, memberikan informasi, membuat komitmen menjadi lebih kredibel, mendorong prinsip resiprositas, lalu memperpanjang shadow of the future atau bayangan tentang masa depan, dan membuat linkage atau keterkaitan antar isu sehingga menimbulkan kepatuhan yang semakin meningkat di antara negara-negara untuk mematuhi perjanjian. Nah, tapi penting untuk mencatat bahwa ada kritik terhadap liberal institusionalis ini. Beberapa kritik berpendapat bahwa institusi tidak mengatasi politik kekuasaan. Justru sebaliknya, institusi itu mencerminkan politik kekuasaan itu sendiri. Beberapa kritikus lain juga berpendapat bahwa tidak jelas apakah institusi memiliki efek independen terhadap kerjasama atau apakah mereka hanya mencerminkan keinginan negara-negara yang sudah bersedia bekerja sama. Nah, sebagai contoh kasus kontemporer yang relevan dengan liberal institusionalisme adalah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim di tahun 2015. Perjanjian ini melibatkan sejumlah besar negara yang sepakat untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui perjanjian ini, negara-negara berkomitmen untuk mengadopsi tindakan mitigasi, menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, dan memberi dukungan finansial kepada negara-negara berkembang dalam upaya mereka mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian Paris, kalau menurut perspektif atau teori liberal institusional adalah contoh bagaimana institusi internasional, dalam hal ini PBB, bekerja sebagai forum kerjasama dan koordinasi antar negara untuk menghadapi tantangan global. Dalam konteks liberal institusional, perjanjian ini mengurangi biaya transaksi melalui proses negosiasi yang terstruktur dan memberikan informasi yang diperlukan bagi negara-negara untuk mengambil tindakan. Selain itu, perjanjian ini juga meningkatkan kredibilitas komitmen negara-negara dalam upaya mereka melakukan tindakan mitigasi. Itu tadi satu contoh kasus kontemporer yang menggambarkan penerapan prinsip liberal institusionalisme. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.